Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para santri dan orang tua yang semua dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini Ustadz akan sampaikan terkait dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1441 Hijriah kali ini, di mana atas anjuran pemerintah kita dianjurkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri ini di rumah masing-masing. Nah, lalu bagaimana tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di rumah? Nah, inilah yang insya Allah nanti akan Ustadz sampaikan. Pertama, kita harus ketahui dulu bahwa hukum dari sholat Idul Fitri itu adalah sunnah muakkadah, artinya amal yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Rasulullah SAW sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat Idul Fitri ini, dan sholat Idul Fitri ini juga merupakan salah satu syiar dakwah Islam. Makanya Rasulullah SAW jika dalam kondisi normal itu menyuruh bahkan wanita-wanita haid yang lagi halangan untuk juga turut hadir bersama kaum muslimin yang lain untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, meskipun mereka diperintahkan untuk menjauh dari saf kaum muslimin. Dan ini juga dianjurkan bagi baik laki-laki, perempuan, yang dewasa, anak-anak, merdeka, ataupun budak, orang yang mukim maupun orang yang musafir. Nah, lalu apa saja sunnah-sunnah dari Idul Fitri ini? Yang pertama adalah terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri, mandi, bersuci, lalu mandi, lalu kemudian setelah itu memakai pakaian yang terbaik, yang bagus, dan ini tidak berarti harus pakaian yang baru. Rasulullah SAW itu ketika pelaksanaan sholat Jumat, sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu memakai pakaian khusus, pakaian yang terbaik. Kemudian berikutnya setelah memakai pakaian yang paling baik, yang paling bagus, itu memakai wangi-wangian. Ini bisa kita pakaikan di baju kita yang kita pakai, atau sajadah tempat kita melaksanakan sholat, atau karpet yang kita bentangkan, atau ruangan tempat kita melaksanakan sholat Idul Fitri ini. Kemudian juga dianjurkan kita untuk makan atau membatalkan puasa sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Rasulullah SAW itu tidak keluar untuk melaksanakan sholat Id sampai Rasulullah SAW memakan kurma dalam bilangan ganjil. Rasulullah SAW itu tidak keluar untuk melaksanakan sholat Id. Nah, lalu berikutnya setelah tadi memakai pakaian yang terbaik, lalu kemudian makan dan minum, ingat ini adalah hari Id, ini adalah hari bergembira, Yaumul Farah, hari bergembira. Maka makanlah, minumlah, lalu pakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian, dan kemudian setelah itu takbiran ya. Dan takbiran ini sudah dianjurkan pada sore hari terakhir Ramadan sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri ini. Nah, maka takbir, kita ajak seluruh keluarga untuk melafazkan takbir, karena takbir ini merupakan salah satu wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Lafaznya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi sambil yang lain bersiap-siap makan atau mempersiapkan tempat untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri, ya kita terus mengumandangkan takbir berganti, dan semua anggota keluarga diajak untuk mengumandangkan takbir. Nah, lalu terkait dengan pelaksanaan atau kaifiat pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, sholat Idul Fitri ini dilaksanakan dengan 2 rakaat. Hanya saja tambahannya ada 7 takbir di rakaat yang pertama dan 5 takbir tambahan di rakaat yang kedua. Dan tidak ada anjuran untuk melaksanakan azan atau iqomah, dan juga tidak ada anjuran untuk melaksanakan sholat sunat sebelumnya juga sesudahnya. Nah, terkait dengan tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri ini, kita bisa pilih tempat yang terbaik, yang nyaman, atau tempat yang kemarin kita pakai untuk pelaksanaan iktikaf atau sholat taraweh selama Ramadan kemarin. Ya, jika tempatnya tidak pas, tidak muat, silakan digeser-geser kursi, meja, perabotan rumahnya sehingga tempat itu lapang dan kondusif untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri kita. Nah, lalu bagaimana dengan imam? Ya, terkait imam, ini syaratnya harus baligh, ya. Baligh, dan kalau bisa pilih yang hafalannya paling bagus, dan ini tentunya pertama kali dianjurkan adalah ayah di rumah tersebut ya. Atau tidak ada atau tidak bisa, maka ini kesempatan terbaik buat anak-anak Ustadz, khususnya santri yang laki-laki. Nah, ini kesempatan antum untuk bisa menjadi imam ya sholat Idul Fitri di rumah.
Lalu setelah semuanya siap, seluruh anggota keluarga sudah bersiap-siap di tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri itu, maka tadi disampaikan tidak ada azan dan iqomah. Maka mazhab Syafi'i itu membolehkan untuk mengucapkan as-sholatu jami'ah, artinya sholat berjamaah akan didirikan. Sambil kemudian kita imam menghadap jamaah untuk meluruskan dan merapatkan saf. Dan ini tergantung dengan kondisi keluarga. Ya, kalau misalnya memungkinkan untuk merapatkan saf seperti biasa, maka rapatkanlah, atau merenggangkan, ya. Dan ini sholatnya sah sesuai dengan pendapat ulama-ulama kita. Pertama kali, sholat Idul Fitri itu dimulai dengan niat, dan niat ini tidak perlu dilafazkan atau tidak perlu diucapkan. Lalu kemudian takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan kita. Setelah itu takbir 7 kali, disebut dengan takbir zawaid di rakaat yang pertama, dan takbir lagi 5 kali di rakaat yang kedua setelah takbir qiyam atau takbir intikal. Ya, yaitu setelah takbir kita bangkit dari rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua, kita ucapkan lagi 5 takbir. Apa bacaan antara satu takbir dengan takbir yang lain? Secara nas itu tidak ada, tapi ulama kita itu menganjurkan untuk mengucapkan tahmid, tasbih, tahlil, dan takbir. Ya, jadi kita ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Pada rakaat yang pertama itu disunahkan untuk membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la, atau kalau tidak bisa surat yang lain. Pada rakaat yang kedua itu dianjurkan untuk membaca surat Al-Ghasyiyah, Hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, bagaimana tidak hafal? Jika tidak hafal, seperti mana dalam sholat tarawih kita boleh untuk membuka mushaf atau membentangkan mushaf di hadapan kita, atau menggunakan handphone, atau bisa juga membaca surat yang lain yang kita hafal. Nah, lalu setelah itu pelaksanaannya sama dengan sholat umumnya, baik gerakannya maupun bacaannya, sampai kemudian salam. Nah, setelah salam itu dianjurkan untuk khutbah. Ya, tapi karena ini sholat kita laksanakan di rumah, ulama berpendapat tidak perlu khutbah kalau sholat itu dilaksanakan di rumah, dan ini seperti mana pelaksanaan sholat Id yang dilaksanakan oleh sahabat Anas bin Malik, sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika beliau mengumpulkan keluarganya lalu melaksanakan sholat Id dan tanpa khutbah jika sholat itu dilaksanakan di rumah. Tapi ulama juga berpendapat boleh setelah itu diiringi dengan khutbah, karena khutbah itu prinsipnya adalah memberi nasihat, tausiah, dan mengingatkan orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika di rumah itu atau setelah sholat Idul Fitri tadi ada khutbah, maka panduan khutbahnya adalah khutbah Idul Fitri ini sebenarnya sama saja dengan khutbah sholat sunnah lainnya yang ada khutbahnya, seperti sholat Jumat, sholat istisqa, atau sholat gerhana. Maka setelah imam selesai dari salamnya, maka setelah itu silahkan langsung berdiri dari tempat sholatnya atau di sajadahnya, tempat sholatnya, langsung berdiri, dan tidak perlu menyiapkan mimbar tertentu seperti mimbar yang ada di masjid atau musola atau tanah lapang seperti mana pelaksanaan sholat Id pada umumnya. Langsung saja berdiri dari sajadahnya, lalu kemudian menyampaikan khutbahnya. Nah, khutbah hari raya ini terdiri dari 2 khutbah. Ya, khutbah yang pertama membaca salam, lalu kemudian disunahkan membaca takbir setelah salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu kemudian setelah itu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala Muhammad, lalu berwasiat tentang takwa, lalu kemudian membaca salah satu ayat Al-Quran. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan khutbah yang kedua, dimulai lagi dengan takbir, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW. Lalu sebelum salam ditutup dengan doa untuk kaum muslimin, dan doa ini boleh doa-doa yang masyhur yang kita hafal, atau berbahasa Arab, atau juga boleh menggunakan bahasa Indonesia. Misalnya Allahumma ighfir lana dzunubana, atau Allahumma idfa 'annal bala, dan seterusnya, atau doa pamungkas Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Lalu ditutup dengan salam. Setelah salam, maka dianjurkan atau disunahkan untuk saling mengucapkan selamat atau disebut dengan tahniah al-Id. Ya, bacaannya
boleh mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka atau taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya semoga Allah menerima amal soleh kita dan amal soleh engkau atau kalian, atau kul amin wa antum bi khair, yang artinya semoga sepanjang tahun engkau selalu dalam kebaikan, atau minal a'idina wal faizin, semoga menjadi orang yang kembali kepada fitrah dan semoga menjadi orang yang menang, dan juga boleh dengan bacaan-bacaan yang lain atau ucapan selamat yang lain dengan menggunakan bahasa Indonesia. Lalu kalau kita diucapkan selamat, lalu jawabannya apa? Ya, jawab lagi dengan bacaan yang sama. Kalau misalnya disampaikan kul amin wa antum bi khair, jawab juga kul amin wa antum bi khair. Minal aidina wal faizin, jawab juga minal aidina wal faizin. Nah, para santri dan orang tua yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah itulah sedikit panduan terkait pelaksanaan ibadah sholat Id kita di masa pandemi ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.